dulur masih saka Foggy Bottom, yaitu daerahnya University George Washington University. Masih di samping rumah sakit sekarang ini. Karena tadi aku mau minta izin untuk masuk itu, nggak boleh. Nggak boleh, kenapa? Karena aku punya penyakit menular. Enggak kan? Kalau gitu jauh-jauh. Nah, dulur masih menyambut Hari Bidan Indonesia. Kita mau ngomong tentang mungkin pekerjaan-pekerjaan lulusan Fakultas Kedokteran ya, Cak ya. Nah, itu kalau tadi kita udah bilang kalau mau menjadi bidan di Amerika itu harus melalui training atau pelatihan yang memberi sertifikasi. Karena ada nggak ya misalkan bidan gadungan gitu ya? Mungkin pernah ada juga kali ya? Pernah ada. Oh, dokter gadungan juga ada juga kadang-kadang iya, di sini. Makanya apa yang bisa memastikan tidak ada? Nah, itu dulur. Jadi di sini memang ada pelatihan atau sekolah ini itu. Tetapi karena krisis ekonomi saiki, Cak, ternyata tidak mudah loh bagi lulusan sekolah kedokteran sekalipun untuk mendapat pekerjaan. Dokter itu banyak nganggur enggak kan? Maksudnya dokternya atau katanya dokter kurang? Khususnya yang perawat, Cak. Perawat? Waduh, gitu. Jadi padahal konon banyak teman saya di Indonesia tuh banyak yang bertanya loh. Ya, iya. Yang sudah bahkan sudah mempersiapkan pengen dikirim ke Amerika. Sudah ada persiapan bahasa Inggrisnya, ikut tesnya. Ternyata sekarang lulusan di sini pun susah nyari kerjaan. Susah nyari pekerjaan karena krisis ekonomi ya. Pertama, karena perawat-perawat senior itu menunda pensiun mereka, Cak. Oh, pengen kerja terus sampai pengen kerja terus. Karena mungkin mereka kekurangannya tabungannya, krisis ekonomi, pensiun kurang gitu. Tapi juga mungkin perusahaan-perusahaan yang memberi jasa perawat ini juga tidak bisa membuka lowongan karena nggak ada uang atau apa gitu. Sampai mana ceritanya? Ada. Ditonton saja pemirsa. I've applied for 35 different jobs and despite having a 4.0 GPA, I have not received any job. So it's really concerning. Mahasiswa University of Maryland ini menyelesaikan S2-nya di bidang keperawatan. Pendidikannya menggabungkan alat simulasi canggih dengan metode tradisional. Namun seperti lulusan lain, Alexandra akan kesulitan mendapat kerja. Perawat dengan pendidikan 2 tahun sulit bersaing dengan sarjana program 4 tahun dan lulusan pasca sarjana. Menurut pengamat, lapangan kerja bagi perawat menyusut karena perawat senior antara usia 50 hingga 60 tahun menunda pensiun guna menambah tabungan hari tua yang sempat berkurang selama krisis finansial atau untuk membayar tagihan karena suami atau istri meninggal dunia. This economic downturn has created this tension in terms of people staying in the workforce right at the same time that we've been working hard to increase the number of graduates to meet that growing healthcare need. Namun akhir-akhir ini tingkat pendaftaran sekolah perawat meningkat drastis seiring perkiraan banyaknya profesional keperawatan yang akan pensiun. Prediksinya mencapai ratusan ribu karena mereka akan mencapai usia yang membutuhkan perawatan kesehatan. Selain itu, Undang-Undang Kesehatan baru akan memberi jutaan warga Amerika hak atas asuransi dan perawatan kesehatan, sehingga kebutuhan perawat juga akan meningkat. Pakar ekonomi kesehatan berpendapat jika kondisi membaik, perawat senior akan bersedia pensiun sehingga membuka lowongan bagi perawat muda. Menurut sebuah studi, penurunan tingkat pengangguran sekecil apapun akan membuka puluhan ribu lowongan kerja bagi perawat. 1 percentage point of unemployment seems to lead to about 30,000 additional nurses in the workforce. So right now we're at about 7.6%. If we go down to maybe 5.5%, that suggests about 60,000 RNs kind of opening up those spots and retiring. Banyak yang optimis walaupun ada kendala, profesi keperawatan tetap menjanjikan masa depan cerah. The opportunities are going to continue to be very, very strong, and that we're just sitting in this window of time where the economy has played out the boomers staying in the workforce. All right, deep breath for me. Tapi sementara itu banyak mahasiswa keperawatan yang cemas akan masa depan yang tidak pasti. Belum lagi harus membayar pinjaman ongkos kuliah mereka. Dari College Park, Maryland, tim VOA. Yang namanya perawat itu masa depan masih bagus, tetapi harus menunggu, nggak tahu berapa lama. Makanya, tapi yang jelas kalau sudah diterima menjadi perawat di sini, perawat itu termasuk profesi yang gajinya besar nih. Lumayan ya. Masuk ceplok itu perusahaan, langsung karena itu bisa 50.000 kalau yang certified ya, 50.000 dolar per tahun. Kamu tertarik jadi perawat? Nah, aku delok jenenge getih ya, aku iso semaput kok.
Jadi perawat nih, sampean niku piye? Kita istirahat dulu ya. Dan nanti setelah ini kita akan ada cerita lagi menarik tentang masalah kesehatan dan juga isu-isu yang berhubungan dengan kesehatan. Kita parkir dulu, Tur.